Saudara, ramai marak terkait dengan aksi penolakan 2019 ganti presiden di Surabaya, Bangka Belitung, Riau. Dan salah satunya adalah pemilik rumah di belakang saya ini. Dan kabarnya pemilik rumah ini juga akan menjual rumahnya untuk kampanye. Ikuti saya, Saudara. Katanya rumahnya mau dijual. Mau dijual berapa? 12 miliar. 12 miliar emang cukup buat kampanye? Buat cukup lah, cukup. Nggak tahu saya. Intel. Ya bisa aja orang-orang suruhan kan bisa aja gitu. Oh, orang-orang suruhan siapa? Ya orang suruhan inilah. Ya mungkin karena BIN udah minta maaf, mungkin BIN ya. Jadi badan intelijen negara yang punya kerjaan. Bisa saja kan mereka udah minta maaf. Selama ini tidak ada perintah seperti itu. Intelijen itu isinya adalah kita amankan ini, jangan terjadi riot, jangan terjadi benturan di tengah, jangan terjadi korban. Gitu ya, perlindungan kepentingan publik yang lebih luas. Intinya itu. Saya pulang. Kalau saya bertahan di sini kira-kira seperti apa? Pasti mereka akan lakukan satu hal. Ayo, buka. Ayo. Ayo. Udah bang. Udah. Pawan, ada catatan di sana, seorang kepala BIN daerah berpangkat Marsikal Pertama, Jenderal Bintang 1, ikut dalam eksekusi. Betul demikian? Jadi kalau ada tim sesnya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin yang kemudian beli rumah Mas Dhani di sana, dikasih dong? Enggak lah. Namanya bukan damai dong. Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Minum air putih cukup. Saudara, pawai dan pagelaran, kumpulan orang, kerumunan, massa di atas panggung orasi disuarakan. Kini tanda tagar 2019 ganti presiden marak digelar. Tak kalah pula 2019 tetap Jokowi, juga kelompok tagar. Namun belakangan aksi marak penolakan, aparat pun ikut turun tangan. Apa sih sesungguhnya tanda pagar alias tagar? Gerakan atau kampanye jalanan? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mendudukkan masalahnya secara bersama-sama. Ikuti saya dalam 2019 ganti presiden antara persekusi dan makar. Belum ada kampanye. Jadi seharusnya tidak boleh ada pelarangan-pelarangan sehingga menimbulkan insiden seperti yang terjadi di Riau, di Surabaya. Saya kira itu benar-benar merupakan sebuah pemberangusan terhadap demokrasi kita. Gerakan makar lah. Sekarang coba antum tahu, hashtag 2019 ganti presiden. 2019 itu dari kapan? Dari 1 Januari, mulai dari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan lalu, deklarasi gerakan tanda pagar tagar 2019 ganti presiden serentak digelar di sejumlah daerah. Namun aksi ini disambut penolakan massa di Riau, Jawa Timur, dan Bangka Belitung. Dimulai dari penolakan keras kedatangan aktivis gerakan 2019 ganti presiden Neno Warisman di Pekanbaru Riau. Pekan lalu, sekelompok massa berunjuk rasa di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Neno Warisman tidak boleh menghadiri acara deklarasi. Kalau saya bertahan di sini kira-kira seperti apa? Pasti mereka akan lakukan satu hal. Ayo, buka. Ayo. Ayo. Udah bang. Udah. Deklarasi 2019 ganti presiden Pekanbaru Riau batal.
kegiatannya tak mendapat izin polisi. Namun, aktivis gerakan 2019 ganti presiden menyatakan sebaliknya. Semuanya pakai izin karena rata-rata kami memastikan prosedur ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kami bukan gerakan ilegal, bukan ngumpet-ngumpet. Jujurnya Pak Jokowi malah untung karena kami, ayo Pak Jokowi, ini catatan kami. Gerakan ini akan besar kalau pemerintah tidak berprestasi. Tapi gerakannya akan nggak ada nilainya ketika pemerintah berprestasi, sederhana. Di sisi lain, aksi deklarasi 2019 ganti presiden dianggap melawan hukum. Ganti presiden itu sudah mengandung unsur-unsur yang memang spesifik. Ganti presiden itu kan presiden dalam artian presiden sekarang, ya kan? Artinya itu sudah ada indikasi melawan hukum. Kenapa tidak saja misalnya diskusi dalam rangka pemenangan PAS, ya Prabowo, Sandi, nggak usah pakai tema ganti presiden, karena segala upaya-upaya yang secara struktur, sistematis ingin mengganti presiden itu diduga kuat melawan hukum. Tak hanya di Pekanbaru, penolakan adanya deklarasi 2019 ganti presiden juga terjadi di Jawa Timur. Musisi Ahmad Dhani, aktivis gerakan 2019 ganti presiden, didatangi sekelompok massa di depan Hotel Majapahit, Surabaya. Dalam video itu, seorang menyebut para demonstran sebagai barisan Ansor Serbaguna, Banser NU. Ini apa? Mendemo orang yang tidak berkuasa. Konon, kata idiot ini memancing amarah gerakan pemuda NU ini terhadap Ahmad Dhani. Ahmad Dhani juga gagal menghadiri acara deklarasi 2019 ganti presiden di Monumen Tugu Pahlawan, Surabaya. Polisi membubarkan acara karena tak memiliki izin. Sama halnya dengan gagalnya diskusi gerakan Selamatkan Indonesia GSI di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Acara yang menghadirkan Ketua Presidium GSI, Ratna Sarumpait, batal diampu. Lagi-lagi, penolakan digelar oleh kelompok massa. Ini korban dari tidak adanya Pancasila. Nggak ada bahwa Pancasila. Saya lihat di sini tadi rakyat mau ngomong aja, mau ketemu saya. Terus tiba-tiba ada yang teriak-teriak, nanti saya bakar, nanti saya timpukin. Terus saya keluar dari airport dikelilingi, terus berderet-deret mobil polisi. Saya ini apa, teroris? Pihak Istana Presiden menyebut aksi gerakan 2019 ganti presiden adalah makar. Gerakan makar lah. Sekarang coba antum tahu. Hashtag 2019 ganti presiden. 2019 itu dari kapan? Dari 1 Januari. Mulai dari pukul 00 waktu Indonesia Barat. Itu fi'il amar, perintah. Kalau Anda mengerti bahasa Arab itu ada istilahnya fi'il madi, fi'il mudari, fi'il amar. Sekarang sedang berlangsung dan perintah. Jadi KPU tidak punya kewenangan di situ. Bawaslu tidak punya kewenangan di situ. Sehingga kalau saya keberatan, ya tentu bukan sesuatu yang dilarang. Sementara pendukung 2019 ganti presiden menentang pendapat Ngabalin. Karena itu menghalangi masyarakat yang secara konstitusional menyampaikan keinginannya itu adalah tindakan represif yang melanggar hukum. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan itu makar, pertama pasti karena dia tidak paham undang-undang. Lalu bagaimana pendapat Polri terkait hal ini? Kita tidak melarang, tetapi kan semua kegiatan masyarakat harus memberitahu sesuai aturan 3 hari sebelumnya. Dan ketika memberitahu, kita melakukan asesmen, melakukan penyelidikan. Kalau ini bisa berjalan lancar, ya silahkan, kita akan amankan. Tetapi kalau ini sudah jelas-jelas ada kelompok atau ada
kemungkinan menjadi gangguan Kamtipmas, ya itu bisa dibubarkan oleh polisi. Kita yang menentukan apakah ini akan mengganggu keamanan ketertiban atau tidak, polisi yang menentukan. Apa yang sesungguhnya terjadi di antara peristiwa menjelang start pemilu 2019 ini? Mulai dari dugaan persekusi hingga tudingan makar. Saya mencari jawabannya. Saudara, ramai marak terkait dengan aksi penolakan 2019 ganti presiden di Surabaya, Bangka Belitung, Riau. Dan salah satunya adalah pemilik rumah di belakang saya ini. Dan kabarnya pemilik rumah ini juga akan menjual rumahnya untuk kampanye. Ia adalah salah satu calon anggota legislatif beserta istrinya, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila. Benarkah akan dijual dan berapa harganya? Dan kenapa ia ditolak terkait dengan aksinya pada saat di Surabaya 2019 ganti presiden? Apa yang akan ia katakan terkait ini? Saya mewawancarainya. Ikuti saya, saudara. Assalamualaikum.